Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di jadwal mata pelajaran fisika kelas 11 ya. Mudah-mudahan kalian masih dan selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti semua proses pembelajaran melalui daring. Pada kesempatan ini, karena ini pertemuan pertama di semester 2 kelas 11 ya, jadi kita belum akan langsung belajar fisika ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita menyamakan dulu tujuan, kemudian persepsi, menambahkan semangat dulu gitu ya, karena kemarin sudah terlalu lama libur di rumah dan tidak ada kegiatan, dan baru hari ini kita akan mulai untuk belajar lagi. Nah, untuk itu mudah-mudahan kalian selalu siap ya. Jangan lupa selalu siapkan fisik, mental, harus selalu sehat, makan makanan yang bergizi. Kemudian kuota jangan lupa, itu yang utama supaya selalu bisa mengikuti materi dengan baik ya. Nah, kalau masih ada yang sampai hari ini berpikir untuk apa sih Bu belajar fisika? Fisika itu susah, saya susah ngikutin pelajaran fisika misalnya. Gak apa-apa ya, silahkan mulai belajar untuk menerima, ikhlas ya nak, bahwa takdirnya kamu harus belajar fisika. Terus belajar fisikanya sama ibu. Jadi kita pelan-pelan berusaha lagi untuk berkenalan lagi, walaupun kemarin kelas 10 sudah sempat belajar fisika ya. Nah, kelas 11 ini kita lanjutkan membahas pelajaran fisika yang berdasarkan pada materi-materi yang dipelajari di kelas 10. Materi kelas 10-nya nggak boleh hilang, bukunya harus masih tetap dibuka lagi karena banyak materi yang dasar-dasarnya dari materi yang dipelajari di kelas 10 nanti akan digunakan untuk membahas materi kelas 11 ya, jadi nggak boleh hilang. Lalu manfaatnya tadi, kembali ke apa sih manfaat belajar fisika? Banyak ya. Nanti kita belajar tentang misalnya ini nih di silabusnya ini akan kelihatan bahwa tuh ya, materinya ada keseimbangan benda tegar ya. Keseimbangan benda tegar, keseimbangan dan dinamika rotasi. Apa itu keseimbangan dan dinamika rotasi? Ini salah satu, karena tadi yang ditanyakan manfaat, apa sih manfaatnya belajar ini? Nah, misalnya keseimbangan. Keseimbangan nanti yang dibahas di dalamnya ada keseimbangan benda tegar sama keseimbangan partikel. Kalau kalian punya apa ya di rumah, misalnya pas foto atau apa deh, banyak yang di rumah itu yang kita memanfaatkan atau menggunakan konsep keseimbangan benda tegar ya. Misalnya rumah itu di atasnya ada atapnya. Nah, sebelum dipasang atap itu ada kuda-kuda kayu-kayu yang dipasang ya. Nah, kayu-kayunya itu dipasangnya tujuannya adalah supaya nggak pindah tempat, harus posisinya stay di situ supaya aman untuk penghuni rumah yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana caranya supaya tetap stay dan nggak terganggu seperti itu? Maka konsep yang digunakan adalah keseimbangan benda tegar. Kita atur supaya kayu-kayunya, kuda-kudanya tetap ada di tempatnya. Ya, jembatan itu juga sama seperti itu. Jembatan itu diatur kekuatannya, kemudian kapasitas sampai berapa ton yang harus yang boleh melewati jalan itu. Itu juga yang digunakan adalah konsep keseimbangan benda tegar. Jadi nanti jumlah kapasitas maksimumnya harus dihitung. Dasarnya adalah ini keseimbangan benda tegar ya. Keseimbangan partikel juga ada ya. Jadi nanti banyak deh pokoknya yang keseimbangan partikel itu, contoh yang ada di kehidupan sehari-harinya.
meletakkan sesuatu supaya dia diem, berada dalam keseimbangan. Nanti keseimbangan partikel tuh ada keseimbangan stabil, ada labil, ada yang netral. Nah, tujuan kita mau seperti apa tuh? Bendanya mau dibuatnya setimbang apa gitu ya. Nah, itu contoh manfaat keseimbangan benda tegar. Lalu dinamika rotasi. Apa sih dinamika rotasi? Tanpa kita sadari setiap hari kita melakukan kegiatan dinamika rotasi. Dari bangun tidur, ya, keluar kamar, kalian buka pintu. Buka pintu itu yang kamu pegang gagang pintunya, ada lebar pintunya, kemudian ada tengahnya itu ya, bagian ininya tuh yang untuk di engselnya. Nah, bagian engselnya itu kalau dalam bahasa fisika namanya pusat rotasi. Kemudian lebar pintunya itu adalah lengan gaya, dan tangan kita itu adalah gayanya. Nah, itu sudah masuk konsep dinamika rotasi. Manfaatnya apa? Kalau nanti kita sudah tahu materinya, ya, teorinya, gayanya supaya kecil, maka apa yang harus besar? Maksudnya apa? Gaya kecil itu tujuannya apa? Misalnya kita buka pintu supaya pintu bukanya nggak terlalu berat, itu apa yang harus diatur? Nah, kalau diperhatikan misalnya gagang pintu itu kenapa masangnya di pinggir? Di pinggir pintu sebelah kanan ya, bukan dekat dengan engselnya. Kenapa sih Bu gagang pintu nggak pernah ada yang ditaruhnya di dekat engselnya? Nah, kalau kamu nanti sudah belajar itu akan tahu kenapa tukang itu, padahal tukang itu kan nggak belajar fisika ya, tapi mereka selalu masang pegangan pintu itu, gagangnya selalu di ujung yang sebelah kanan, dipilih yang posisi terjauh dari engselnya. Tujuannya adalah supaya kita membukanya lebih ringan. Nah, kamu bisa bandingkan kalau tangan kamu tuh diletakkan di pinggir engsel, di pinggir daun pintu, bandingkan dengan di tengah, dibandingkan dengan di dekat engselnya, mana yang lebih berat pada saat yang kamu rasakan saat buka pintunya. Nah, itu salah satu contoh manfaat mempelajari dinamika rotasi. Contoh kecil. Nah, nanti yang lainnya banyak yang bisa kita peroleh manfaat dari belajar fisika itu. Nah, ini dulu yang kita bahas hari ini ya. Jadi untuk KD pertama itu nanti ada keseimbangan dan dinamika rotasi. Manfaatnya di kehidupan sehari-hari itu manfaat sedikit ya, baru sedikit yang kita bahas manfaatnya. Kita belum ke mana-mana, belum ke materi, baru supaya kita tahu apa manfaat untuk belajar fisika, apa manfaat belajar fisika. Kemudian dengan belajar fisika mudah-mudahan rasa syukur kita bisa bertambah karena nikmat Allah yang begitu banyak yang bisa kita terima, kita rasakan, kita nikmati sampai hari ini. Ya, tetap sehat, tetap diam di rumah dan berkreasi yang sebanyak-banyaknya. Ya, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.